Hey, good morning leaders. Saya akan membicarakan satu topik karena ada beberapa yang minta ini, yaitu bagaimana aku cara menghandle anak buah yang bossy yang sok ngebos, sok main perintah, sok berkuasa dan seterusnya. Basically biasanya bosnya sendiri tidak segalak dia, tapi anak buahnya lebih galak dari bosnya, kira-kira begitu ya. Bosnya cincai, nggak masalah, tapi anak buahnya perhitungan dengan koleganya, dengan anak buahnya lagi, dan mempersulit kinerja atau dirasa mempersulit kinerja dari organisasi. Ini kira-kira posisi seperti itu ya, sok-sokan, nggak mau repot, nggak mau keringetan, main perintah, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya bossy ini nggak selamanya jelek ya guys ya, jadi harus diperhatikan. Bossy itu ada beberapa keuntungan di perusahaan. Nomor satu adalah kalau mereka memang benar-benar bossy karena memang dia bos. Ya, bos bukan berarti pemilik bisnis, tapi karena memang dia bertugas untuk memanajemeni dan mengatur organisasi. Nah, kita lihat dulu dari akar masalahnya. Jadi ada 5 akar masalah. Sebenarnya bukan masalah bossy saja, tapi masalah anak buah secara keseluruhan ya. Ada 5 saja masalahnya. Berdasarkan pengalaman saya ada 5 yang saya bilang namanya 5R. 5 R's ya, 5R. Yang pertama adalah yang kita bilang namanya result. Jadi orang yang ngebossy karena memang dia menghasilkan hasil yang cemerlang. Gitu ya. Jadi dia memiliki sifat yang ngebossy karena hasilnya kerjanya keren, karena bagus banget. Yang lain nggak bisa, dia bisa, gitu ya. Yang lain nggak capai target, dia capai target. Kira-kira gitu ya. So, satu ngebossy karena dia result, ya, resultnya bagus banget. Yang kedua adalah ngebossy karena dia role, R-U-L-E. Role ini berarti fungsinya dia memang sebagai atasan, misalkan manajer, sebagai supervisor, dia ngebossy kepada anak buahnya. Memang sudah seharusnya begitu, ya. Jadi memang result dan role. Yang ketiga adalah responsibility. Nah, beda dengan role, responsibility biasanya muncul di perusahaan-perusahaan konvensional. Kenapa? Karena masih belum tentu dia ada role jabatannya, tapi kalau ada masalah, dia yang dipanggil oleh Anda, dia yang dimarahin oleh bos. Bos beneran yang punya perusahaan, ya. Biasanya kalau di perusahaan family kan nggak ada jabatan, nggak ada struktur yang terlalu kaku, sehingga akhirnya muncul yang namanya ada satu tangan kanan, tangan kiri, kepercayaan, so on and so on, sehingga dia merasa, loh saya ini bukan ngebossy, tapi saya ini kalau ada masalah yang kena saya. Jadi kamu jangan ikut-ikut. Kalau kamu mau saya suruh mau, kalau tidak jangan mengurusin, jangan ganggu saya. Kira-kira begitu ya. Maka saya perintah. So, result, role, responsibility. Kemudian yang keempat adalah relationship. Jadi ada satu kasus di mana anak buah ini merasa punya relasi yang dekat dengan atasan, dengan sumber power yang gede, sehingga dia merasa harus mengexecute power itu, dan dia merasa saya dekat dengan bos. Ini kurang bagus sebetulnya ya. Saya dekat dengan bos dan saya juga akan memiliki hawa seperti bos. Ya, jadi ini hati-hati karena sebetulnya kalau Anda memang mewakili, Anda minta mereka mewakili untuk di organisasi Anda, ini penting banget ya, punya anak buah yang bisa mencitrakan diri sebagai atasan dan bercita rasa sebagai bos, gitu ya. Karena itu nanti orang-orang ini akan mewakili Anda jika ada masalah, mereka yang maju. Jika ada kondisi yang sulit, mereka yang akan mengatasnamakan perusahaan dan seterusnya. Jadi this is a very good one, relationship dengan atasan atau orang yang memang dipercaya oleh atasan. Tapi pada umumnya hati-hati, biasanya masalahnya muncul dari sini yang keempat. Dan yang kelima adalah anak buah yang ngebossy karena dia merasa replacement, not being able to replace, tidak bisa di-replace atau tidak bisa diganti. Kalau nggak saya, siapa yang ngejalan? Kalau nggak saya, siapa yang mau? Dan seterusnya ya. Kalau saya resign, ayo. Siapa yang menggantikan posisi saya? Siapa yang bisa mengatasi masalah ini? Nah, replacement ini biasanya kombinasi dari 4 yang di atas. Ya, kalau nggak dia memang paling pintar menghasilkan result, dia adalah seorang yang paling bertanggung jawab, atau dia yang relationship, atau role, dan seterusnya. Biasanya kombinasi dari keempat di atas tadi, R-nya, sehingga dia memiliki rasa unreplaceable, tidak bisa diganti. Oke, nah jadi ada 5 dasar ya kenapa anak buah itu bertingkah. Nah, Anda mesti pastikan karena solusinya beda-beda. Jadi kalau solusi pada umumnya bossy ini saya bilang bukan sifat ya, tapi memang bukan gayanya memang bossy, tapi memang fungsinya dia sebagai atasan. Pada umumnya mereka itu tidak menyadari bahwa mereka bersifat bossy. Ya,
Mereka tidak menyadari bahwa mereka bersifat bossy, sehingga mereka tujuannya mulia, tapi kesannya jadi keliru. Yang ditangkap oleh teman-temannya itu keliru, karena itu dia dibenci oleh orang lain. Nah, gimana cara ngatasinya, Coach? Yang pertama, pastikan, panggil dia, ya, panggil yang bersangkutan. Kemudian beritahu kepada yang bersangkutan bahwa sebetulnya Anda ini bagus di antara 5 ini yang mana? Apakah Anda memang nggak bisa digantikan, unreplaceable? Apakah Anda memang punya relationship dengan saya yang bagus? Pastikan. Jadi jangan sampai muncul kesalahpahaman bahwa oh ternyata saya dianggap tangan kanan, ini ternyata bukan tangan kanan. Saya ini cuma diminta untuk mengerjakan sesuatu yang orang lain nggak bisa. Jadi ini fungsinya bukan di tangan kanan kan, tapi memang result dan responsibility yang dikasih kepada yang bersangkutan lebih banyak daripada yang lain. Nah, panggil dia, kemudian jelaskan dengan tenang, ya, dengan tenang, tanpa harus memblame, tanpa harus menyalahkan tingkah laku dan sifat mereka. Tunjukkan apa problem yang muncul. Misalkan dengan bossy maka result tidak dicapai, misalkan. Jadi kembali ke 5R, ya. Jadi sumber daripada anak buah bossy itu 5R. Bagaimana solusinya itu juga ditangkupkan, ya, dipasangkan dengan 5R ini. Misalkan problemnya apa? Karena mereka bersifat bossy, maka result dari perusahaan tidak optimal. Gini loh yang terjadi. Jadi Anda beritahu sikap Anda seperti ini yang membuat perusahaan tidak bisa mencapai hasil optimal. Jadi jangan marahin dia bossinya, tapi beritahu bahwa resultnya jelek. Yang kedua, ya, dengan sifat seperti ini maka fungsi Anda atau role Anda itu tidak optimal karena anak buahnya benci sama Anda. Kembali lagi, tunjukkan sikap yang jelas, jangan beritahu kamu posisi, yaitu namanya memberikan stigma. Tapi kemarin hari Rabu tanggal sekian Anda melakukan ini dan ini membuat anak buah Anda tidak nyaman. Dan menurut saya pun juga tidak nyaman. Anda bisa bilang gitu sebagai atasannya, sebagai bosnya yang beneran, yang pemilik bisnis. Ya, role Anda jadi di undermine, jadi tidak optimal. Ya, kemudian responsibility, Anda ulang lagi, kalau memang Anda melihat bahwa sikap mereka ini tidak bagus dan membuat tanggung jawab dari dia tidak optimal, artinya dia tidak bisa dengan bossy, maka sebetulnya tanggung jawabnya dia malah nggak bisa dikerjakan dan dia malah bikin masalah. Jadi lebih banyak menyelesaikan masalah daripada lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikan masalah. Berarti responsibility-nya kacau, maka dia mesti beritahu sikap Anda yang hari Selasa ini membuat Anda nambah masalah, bukan mengurangi masalah. Padahal saya minta Anda bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Ya, jelaskan sama dia apa akibat buruk dari bossy itu. Atau yang keempat, yaitu Anda membuat saya jadi tidak enak relationship-nya, ya. Berarti kalau Anda melakukan seperti ini, maka saya yang tidak enak sekarang. Sehingga Anda jelaskan relationship Anda dengan dia itu menjadi kacau. Dan tentu yang keempat adalah yang kita bilang bahwa kalau anak buah kita itu bisa dipahami bahwa kerjanya mereka itu bisa dibuat sistem, replaceable, bisa digantikan, tentu mereka sudah akan sadar bahwa nggak bisa mereka bossy. Nah, jadi kembali lagi, Coach, bagaimana mengganti anak buah yang bossy? Lihat 5 ini yang mana, ya. Ingat 5 ini yang mana yang membuat orang itu bersikap seperti itu. Setelah itu, klopkan dengan fungsi 5 tadi. Mana yang tidak bisa atau yang mengganggu kinerja mereka, apakah dari sisi resultnya, responsibility-nya, role-nya, relationship-nya, atau replace-nya, ya. So pastikan 5 itu jelas dan solusinya ada di 5 itu lagi. Panggil dia, ajak ngomong dengan baik, tanpa menyudutkan, tanpa blaming, tanpa menyalahkan, ya, tapi fokus untuk mencari solusi. Semoga bermanfaat. Coach, bagaimana kalau 5-5 itu ternyata orangnya cuma sikapnya bossy? Ya udah, keluarin aja. Berarti kan dia tidak menghasilkan, dia tidak memberikan hasil yang optimal, dia tidak menjalankan perintah dengan bagus, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak mempunyai fungsi yang jelas, dia merasa sok-sokan dekat dengan Anda, padahal tidak, ya. Tentunya Anda harus ganti, ya. Semoga bermanfaat. I see you tomorrow, my friend. Bye bye.